Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Ruslam dengan NIM 2106139. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas pertama, yaitu tentang mata pelajaran teori bahasa dan otomata. Ada 3 bahasan yang akan saya bahas: hubungan teori bahasa dan otomata dengan komputasi, sejarah perkembangan bahasa dan pemrograman, karakteristik dari setiap penerjemah. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras, matikiawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami atau natural language. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tool yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa lexical analyzer yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Jadi apa sesungguhnya teori bahasa tersebut? Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan mendefinisikan sebagai formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritma dalam pemrosesan tata bahasa. Yang kedua, ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya pada tahun 1200-an. Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Jika bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1922, sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output, barulah 10. Tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1949. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesin dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Dan dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi di tahun 1854. George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama J1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat J2 dan dilanjutkan ke J3 dan J4. Ketika sedang mengembangkan J4, Zuse sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit.
Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama 10 tahun, pada 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calcul atau Plan Calculus. Dengan Plan Calcul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Moultrie. Namun pemrogramannya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Alec Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman autocode di awal tahun 1950 sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasa ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama di dunia pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. John W. Backus membuat proposal ke atasnya di IBM International Business Machines Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk memprogram IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula. Translation atau yang dikenal dengan Fortran, compiler Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya adalah Flowmatic yang dibuat oleh Gregg Hoover. Flowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL, Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C awalnya untuk mesin DEC PDP 11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru berkemunculan seperti C++, Java, C Vagar, dan banyak lagi bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Translator adalah suatu pemrograman atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program, source language, ke bahasa lain, object on target language. Macam-macam translator antara lain compiler dan assembler, interpreter, compiler, dan assembler. Apa sih pengertian dari interpreter, compiler, dan assembler? Perbedaannya? Oke, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama ada pengertian compiler. Compiler adalah program sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemrograman perangkat lunak yang melakukan proses penerjemahan kode yang dibuat programmer ke dalam bahasa mesin. Hasil dari terjemahan ini adalah bahasa mesin pada beberapa compiler. Output berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler yang berbeda. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah Pascal, C, Basic, dan lain-lain. Yang kedua ada pengertian interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis programmer lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut. Interpreter tidak membangkitkan objek
kode hasil transaksinya adalah bentuk internal. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter adalah PHP, ASCII, Perl, dan lain-lain, biasanya di dalam bahasa pemrograman berbasis web. Yang ketiga ada pengertian assembler. Bahasa assembly adalah sebuah pemrogram yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dalam bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Misalnya sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin dengan kode 1011 yang dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonik add, sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu operan baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Bahasa assembly sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor